sekitar 90 juta tahun yang lalu 90 juta masih lalu. ada dinosaurus ceritanya. Itu mereka itu sebenarnya tanaman biasa. Oke. Bahkan ada ya related sama nanas ya di Amerika Selatan situ. Di Amerika Selatan. Kebetulan dia tumbuh tuh kayak loh kok nggak ada unsur hara, kok nggak ada air yang bermineral. Oke. Gitu. Terus? Sehingga mereka tuh akhirnya bingung, lah terus aku makan apa? Makannya apa gitu. Ya Oke. apa ini aku mau hidup tapi bingung. Oke. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Hello Podcast bersama saya Akbar Perkasa selaku host. Dan kali ini saya kedatangan tamu seorang juragan tanaman, tapi bukan sembarang tanaman yang ia jual, melainkan tanaman yang bisa memakan hewan-hewan atau serangga lebih tepatnya ya. Ada berbagai macam. Langsung saja kita sambutnya Ibu Evelyn Valdivia. Minta tepuk tangan teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Evelyn, selamat datang di sini. Terima kasih sudah. Baik, teman-teman. Ya, sama-sama udah terima kasih datang jauh-jauh dari barat ya soalnya Bu Evelyn ini ya. Sebelumnya kita mulai, ada baiknya teman-teman buat like and subscribe video tersebut ya. Langsung aja kita tanya-tanya sama Bu Evelyn. Sebenarnya ada dua pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai bisnisnya ini. Yang kedua bagaimana cara treatment daripada tanaman-tanaman ini. Karena ini kan bukan sembarangan tanaman yang disiram terus dia bisa tumbuh. Karena dia butuh makanan juga ya berupa hewan-hewan gitu ya. Iya. Oke, yang mungkin yang saya pertama tanyakan adalah mengenai bisnisnya dulu ya. Kalau boleh tahu nama bisnisnya apa dan kenapa ngambil nama itu? Silakan Bu Evelyn. Baik, jadi bisnis kita bergerak di agriculture business, fokusnya di carnivorous plant gitu. Nama bisnisnya yaitu My Carniflora. Jadi artinya mungkin sesuai sama namanya, My itu kayak milik kita. Carni itu carnivorous, jadi pemakan serangga dan daging. Okay. Flora itu ya tanaman. Jadi tanaman pemakan seranggaku. Oh, tanaman pemakan seranggaku. Oke, itu adalah nama dan makna di balik bisnis tanaman tersebut. Lalu gini Lin, dari sekian banyak bisnis, pilihan opsi berbisnis, kenapa akhirnya berani banget untuk memilih bisnis tersebut? Yang mana kalau sepengetahuanku dan sepenilaianku ya, ini kan sangat segmented sekali ya. Bahkan bisa dibilang niche market. Tapi kenapa akhirnya kamu berani memutuskan hal tersebut, Lin? Jadi memulai bisnisnya juga awalnya dari hobi. Dari hobi dulu. Kita sama-sama penasaran sama nih tanaman apa sih. Awalnya kan kita belajar dari buku IPA waktu SD. Di buku ada tuh kan yang di buku-buku kecil ada fotonya biasanya. Terus kita berusaha mencari-cari di pasar, di toko-toko tanaman, di internet juga mencari. Akhirnya waktu itu adik saya waktu SD, saya SMP, akhirnya nemu nih tanaman. Tapi waktu itu dikasih taunya beda, jadi treatmentnya misalnya harus ditaruh di kamar mandi kayak gitu. Tapi singkat cerita nggak sampai 1 bulan tanamannya mati, sehingga dari kegagalan itu kita sama-sama belajar kayak kenapa ya dievaluasi kok mati gitu ya, kenapa kok bisa mati, apa yang salah padahal sudah nurutin si bapak yang jual. Singkat cerita terus kita belajar lewat internet, literatur luar juga, oh ternyata salah, itu bapaknya itu agak kurang benar, jadi kita pakai treatment yang kita pelajari dari luar gitu. Habis itu nah backgroundnya adik saya itu suka menanam tambah banyak, sayanya suka di berjualannya. Terus berarti kolaborasi antara kakak dan adik ini ya berarti ya? Iya. Kemudian setelah itu terus waktu zaman SMP SD dulu, kebetulan kita kalau agak-agak malas belajar, karena personally saya pengen hiburan, jadi kayak ya udahlah jualan sebagai hiburan kayak berarti gitu. Ini startnya harusnya mulai dari SMA itu berarti? SMP justru ya? Oke. Adik masih SD. Terus mulai diutuni atau diteliti ini mulai kapan kira-kira? Jadi kan kebetulan kita satu kampus ya, kampus kita. Iya. Gak usah disebut kampusnya, namanya di barat ada lah. Ada kampus yang memang diajarin untuk gimana sih jadi seorang pebisnis. Pebisnis, gitu.
kampus itu diajarin lah beberapa tools gimana sih cara memulai bisnis gitu. Di saat itu juga saya pemulai bisnis macam-macam. Macam-macam ya? Berarti ini bisnis yang keberapa udah? Oh, awalnya ini ibaratnya ini hiburan. Oh, hiburan ini hiburan ya justru. Oke. Udah waktu di sekolah itu coba misalnya jualan baju, jualan kue, jualan macam-macam. Iya. Tapi kan juga dilengkapi sama kayak misalnya belajar cara operasional, human resource, produksi. Diajarin tools-toolsnya. Tapi setelah menjalani beberapa bisnis itu, ternyata juga kan ilmu yang didapat juga diterapkan di si hobi bisnisnya tadi. ada. Oke. Jadi setelah berjalannya waktu dirasa-rasakan dan didata, ternyata hobi kita ini bisa menghasilkan. Dan cocok lah sama personality. Jadi akhirnya ya kembali ke akar gitu. Berarti mulanya dari hobi aja, terus lanjut lagi sempat bisnis yang lain, tapi dari bisnis lain itu diaplikasikan ke tetap diaplikasikan bisnis ke hobi yang utama tadi itu ya, dan ternyata bisa menghasilkan dari sana. Oke. Terus gini, setauku ya, kamu kan cukup aktif di media sosial dan Instagram. Kira-kira untuk menambah awareness-nya itu apakah cukup sampai sana aja, atau mungkin ada hal-hal lain seperti ikut pameran, atau mungkin ada giveaway, kuis dan lain-lain. Itu kira-kira gimana agar si bisnisnya itu bisa berkembang gitu loh? Gimana? Kalau dari sisi marketing sendiri dan branding, kita pastinya melakukan banyak hal, segala cara yang bisa kita lakukan supaya produk kita ini dikenal. Apalagi ya seperti yang kita tadi dengar juga, ini adalah tanaman yang unik dan nggak semua orang tahu. Betul. Bukan cuma tanamannya, tapi cara perawatannya. Belinya di mana itu kan juga hal yang agak susah nyarinya. Jadi kita begitu ada sosial media, apalagi sekarang kan zamannya yang hitam, yang hijau, ada yang macam-macam warna itu. Ya kita berusaha masuk supaya setiap lini itu minimal tuh nggak beli deh, minimal tuh cuma ada ya di dunia ini tanaman yang bisa makan serangga, itu dulu. Berarti fase awareness-nya itu dimulai dari situ dulu ya berarti ya. Berarti selain platform sosmed, sering ikut pameran-pameran gitu juga nggak? Selain online, kita kan juga menembak market-market yang nggak mainan online, misalnya usia tua kan, nenek-nenek, kakek-kakek, itu kan cenderung maunya beli yang apa yang dia lihat. Jadi kadang apalagi di Surabaya ini kan banyak event-event. Jadi kita kebetulan. Berarti ini target marketnya cukup luas ya? Cukup luas. Menargetkannya itu nggak cuman anak muda-muda, tapi yang bahkan nggak milik sosmed pun kamu target juga ya? Benar. Oke. Terus ini ada tersedia di toko-toko e-commerce gitu nggak? Iya, ada. Ada juga ya? Oranye, hijau ada. Terus pernah coba yang kayak live gitu? Kita ada live berkala. Biasanya berkala itu gimana? Sebulan 2-3 kali, tergantung momennya. Misalnya biasa kan ada 88 atau ada live sale Ramadan gitu. Cari momen-momen yang pas gitu juga ya. Oke. Terus tantangannya dalam berbisnis ini tuh apa? Kan ini kan kayak tadi aku bilang tadi itu, ini kan sangat niche, segmented. Kira-kira tantangannya itu apa dan bagaimana kamu sebagai pebisnis ini mengakali hal-hal tersebut gitu loh? Apa aja kira-kira? Kalau pertama sebuah bisnis, kalau menurut saya segmented itu ada plus minusnya. Oke, setuju. Kalau minusnya dulu itu pasti nggak semua orang mau beli tanaman kita, karena ada yang nggak butuh, ada yang takut, ada yang jijik kayak gitu. Tapi sisi positifnya, begitu orang memang kita sudah dapat orang yang mengenal dan jatuh cinta, itu udah kayak addiction. Jadi kita tuh fokus sama orang-orang yang satu yang mau kenalan dulu. Oke. Yang kedua yang sudah kecantol dan jadinya enak. Dia jadi punya dapat trust-nya kita juga ibaratnya tinggal supply aja gitu. Loyal customer gitu ya. Sekalinya dia kena mengenai ini, dia tahu caranya, dia addik gitu ya. Sampai mengkoleksi gitu nggak sih biasanya orang-orang itu? Jadi tingkatnya pertama pemula dulu, beginner, oke. Biasanya dia beli yang ibaratnya yang gampang-gampang dulu. Nanti naik level yang medium, jadi yang treatmentnya agak-agak susah gitu ya. Tapi begitu sudah berhasil yang ini, kolektor. Jadi bener cari jenis yang kalau bisa yang orang lain tuh kalau bisa nggak punya kayak gitu. Itu udah sampai tahap kolektor ya sudahan ya kayak gitu itu ya.
Oke, terus ini sekarang aku mau tanya mengenai treatmentnya. Tapi sebelum saya mengenai treatment ini, ada berapa tanaman yang kamu jual di My Carnivora ini? Kalau kurang lebihnya aja, secara garis besar list berapa? produknya mungkin ada 100 lah ya. 100 macam tanaman? 100 macam tanaman. Oke. Tapi yang dari sana ada yang paling dicari sama orang nggak sih? Yang top sell lah kira-kira? Yang top sell 2 ini yang aku bawa. Jadi Ini satu ya? Venus flytrap. Bisa dipegang dulu mungkin. Oke, Venus flytrap ini karena ya kita kok diajarin sama sekolah itu nomor 1 tanaman serangga pasti Venus flytrap. Betul, Jadi mesti selalu. Anak kecil tuh selalu pengen belinya Venus flytrap. Oh, anak kecil justru ya? Anak kecil yang suka sains itu biasanya suka banget, dan nggak cuma suka tapi memang penasaran banget. Banyak nanya dan menyenangkan. Dan akhirnya dia beli dari sana ya? Akhirnya beli gitu. Oke, terus apa lagi selain top sale selain ini Venus? Kalau ada top apa lagi? sale secara favorit tuh Venus, tapi top sale secara harga itu kantong semar. Oke, masalah harga kira-kira body spill nggak ini, kira-kira berapa ini? Boleh. Jadi nih, kalau rata-rata untuk kantong semar kita ada yang baby harganya di ya 15 sampai 25 sampai 35. 15 sampai 35.000 rupiah. Oke. 15 sampai 35. Kalau yang ini yang Venus? Venus ini mulai harga 35 sampai 35 ada. 35 ribuan. Terus yang ini nih, ini apa nih dia nih? Ini Drosera. Ini salah satu pemakan serangga yang pintar, banyak makan serangga gitu, lengket-lengket gitu. Oke. Jadi mahal kok, 20-an. Jadi dari 100 tadi itu kira-kira yang top sales itu yang seperti ini. Tapi ada yang barang-barang langka gitu nggak sih kamu sedianya? Langka itu ada dua ya, tipe gimana? Langka yang dilindungi sama undang-undang, sama yang langka di mata kolektor. Biasanya kalau yang nyilangin itu orang famous gitu, misalnya. Yang menyilangkan, yang mengawinkan gitu maksudnya? Jadi ini kan bisa dikawinkan bunga jantan, bunga betina. Oh gitu, oke. Biasanya misalnya Akbar nih, Akbar orang terkenal, nyilangin tuh, dikasih nama. Kantong semar Akbar. Oh gitu. Gak ada yang bisa nyontoh. Oh gitu. Soalnya itu kan tangannya sendiri. Kayak ada artisnya sendiri gitu berarti ya? Iya, kayak artwork gitu. Kayak artwork ya, keren. Itu ada beberapa yang kita memang koleksi. Wah, yang menarik ya ini. Gitu. Tapi di My Carnivora sendiri ada yang langka gitu nggak? Ada yang hasil silangan gitu ada? Kalau kita sendiri produksinya masih mass production ya. Jadi nggak yang kayak kita kasih nama karena Evelyn. Tapi kita memang ada beberapa kayak distribusikan beberapa yang dari luar negeri gitu. Ada yang dari luar negeri berarti? Yang dari luar negeri itu biasanya ya khusus kolektor aja yang. Khusus kolektor. Kalau boleh tahu yang khusus kolektor ini range harganya berapa? Waduh, range harga itu sekitaran aja. Mungkin ya 500.000, enggak sih. Ya 500.000 yang baby sampai ya. Baby masih 500, berarti 500 ke atas sampai unlimited berarti ya. Iya. Terus perkara bisnis kita mungkin sudah cukup ya tahu caranya bagaimana awareness, terus manfaat daripada pameran-pameran. Ternyata itu juga pengaruh sama sales ya, mulai dari anak kecil yang mulai tanya-tanya sampai akhirnya dia beli. Terus sekarang aku penasaran aja sih, kira-kira bisa direview nggak tiap-tiap daripada tanaman ini? Tadi kan udah nge-review sebentar, cuman kita coba ke detailnya gimana. Termasuk aku pengen tahu cara dia bertahan hidup. Karena kan selain dibutuhkan sinar matahari, terus disiramin, juga butuh yang namanya dia makan. Nah, gini. Itu gimana cara treatmentnya kira-kira? Jadi cara perawatannya tanaman pemakan serangga yang aku bawa, Venus, kantong semar, sama Drosera ini kurang lebih mirip. Caranya tuh sebenarnya mudah, tapi memang agak sedikit beda sama tanaman yang lain yang kita tanam biasa, kayak mangga gitu. Iya. Jadi pertama yang kita harus perhatikan itu media tanamnya harus sphagnum moss dicampur sama perlit gitu. Jadi sphagnum moss ini adalah lumut kering. Sphagnum moss adalah lumut kering. Itu bisa diambil di mana aja atau ada tempat tertentu yang bisa? Bisa beli di toko-toko, biasanya toko anggrek atau toko media tanam gitu ya. Sphagnum moss. Terus habis itu nanti cara perawatannya, dan kalau beli di My Carnivora sudah include kok, nggak kita bisa. Jadi potnya juga pastikan ada lubang. Ini. Bisa dikasih lihat dulu. Nah, ada lubang itu ya. Ada lubangnya. Terus ada airnya juga di bawahnya ini ya. Cara menyiramnya itu bukan kayak disemprot gini. Kayak pada umumnya tanaman gitu ya. Tapi disiramnya di tataan luarnya.
biasa pakai tataan seperti tataan salad gitu atau piring gitu. Kalau boleh tak tunjukin kayak gini ya, kayak gini ya. Mirip-mirip gini boleh. Nah, kayak gini. Bebas lah ini. Terus lanjut. Atau kalau memang punyanya cuma satu pakai ini enggak apa-apa. Okay. Siramnya di luar sini, terus biarin dia tergenang. Tapi jangan sampai membanjiri gitu ya. Segini aja cukup atau gimana? Iya, sedikit saja. Clue-nya adalah dia tuh hidup aslinya tuh di rawa-rawa. Oh, oke. Fun fact, berarti Venus ini adalah hidupnya di rawa-rawa ya? Iya. Itu di rawa-rawa mana aja, bisa nggak apa rawa-rawa tertentu gitu? Jadi untuk maksudnya negaranya itu cuman bisa di Indonesia aja, bisa apa di luar negeri apa gimana? Jadi ini sejarahnya sekalian ya. Sekarang apa? Kenapa sih mereka ini bisa makan serangga? Apakah lahir-lahir langsung bisa makan? Jadi ceritanya sekitar 90 juta tahun yang lalu 90 juta masih ada dinosaurus ceritanya. Itu mereka itu sebenarnya tanaman biasa. Bahkan ada ya related sama nanas ya, nanas-nanasan. Oh, ini masih ada family sama nanas. Ini masih ada family sama nanas. Iya, lanjut terus. Sedikit lah waktu zaman dulu. Nah, tapi unfortunately mereka itu tinggal terlahirnya itu di rawa-rawa yang airnya nggak kayak air Indonesia yang air mineral, terus juga di sana nggak ada pupuk unsur hara, nggak seperti nggak proper untuk hidup mungkin gimana atau gimana? Bukan habitatnya mungkin. North Carolina, jadi di Amerika Selatan situ. Di Amerika Selatan. Kebetulan dia tumbuh tuh kayak loh kok nggak ada unsur hara, kok nggak ada air yang bermineral. Gitu. Terus? Sehingga mereka tuh akhirnya bingung, lah terus aku makan apa? Makannya apa gitu. Apa ini aku mau hidup tapi bingung. Dia mungkin kebetulan di area sana banyak serangga. Ya kan kalau rawa-rawa cenderung ada nyamuk-nyamuk. Betul, iya setuju. Akhirnya ya ini juga kuasa Tuhan, mereka bisa berevolusi. Mereka berevolusi berubah daun menjadi trap-trap ini. Misalnya kalau ini biasanya berarti deket lalat. Lalat kan terbangnya di atas gitu. Jadi cenderung namanya fly trap, jadi nge-trap lalat. Jadi berubah jadi bisa gigit. Kalau yang kantong semar ini banyak semut biasanya. Semut itu kenapa? Semut itu suka sesuatu yang manis dan semut itu bawa temen biasanya. Jadi kantong ini punya perut isinya air manis gitu dan dia nggak bisa nutup. Jadi topinya akan selalu terbuka supaya semut-semut tuh kayak di sana ada yang manis, ayo guys ke sana. Mati gitu. Mohon maaf, itu manis kamu tahunya dari mana? Karena apakah manis karena nektarnya tuh lengket gitu. Ada nektarnya kandungannya juga. Kan ada kandungan glukosanya. Kandungan glukosa. Oke, yang terakhir coba direview gimana? Yang terakhir ini ada drosera. Kayak dia diem aja gitu. kayak bukan tipikal pemakan tumbuhan kayak teman-teman kan teman-temannya kan udah kelihatan banget ya kalau dia itu memang pemakan tumbuhan, tapi untuk yang terakhir ini kayak dia nggak berbahaya gitu. Gimana itu? Dia ini diam-diam menjebak. Jadi ini ada salah satu, kalau mau dilihat ada si lalernya. Jadi dia tuh cara makannya memang perlahan tapi pasti. Jadi laler begitu datang, nih semua lengket. Jadi ini kalau dipegang tuh kayak ada itu lengket dong harusnya. Nah nanti kalau aku coba ya. Nanti pelan-pelan, tapi memang geraknya pelan, kayak dipeluk gitu. Ini sampai dilipat kayak gini. Jadi serangannya kayak digerus. Ini dari 3 tanaman ini apakah memiliki histori yang sama? Artinya dia karena dia tidak bisa mendapatkan unsur hara yang pas, akhirnya mereka beradaptasi menjadi demikian. Apakah mereka punya latar belakang yang sama semua? Sama, kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya? Beda lokasi. Misal kalau yang Venus flytrap ini tadi di North Carolina. Kalau yang ini mungkin juga banyak di negara-negara barat. Yang ini 70% persebarannya itu di Indonesia, kantong semar. Kantong semar ya. Jadi ini salah satu kekayaan alam Indonesia. Salah satu kekayaan. Tapi ini bisa sebesar apa sih ini? Semuanya bisa sebesar apa? Dibahas dari sini dulu. Kantong semar itu bisa sampai puluhan meter. Puluhan meter. Jadi dia tipe yang merambat kayak anggur. Merambat, kantongnya bisa sampai selengen. Nah, kalau misalkan udah sampai sebesar itu, makanannya apakah tetap sama? Apakah ada makanan lain? Makanannya apapun hewan atau sesuatu yang masuk. Jadi ini kan pasif. Apapun yang masuk dan dia merasa bisa cerna, dia akan masuk. Kayak tikus pun bisa. Tikus bisa ya? Cowok bisa. Wow. Pokoknya muat gitu. Pokoknya dia muat, dia sanggup dimakan sama dia ditelan ya. Kita pun kalau masak. Iya. Terus untuk kan dia misalkan tikus nih ya,
kan dia kan besar. Terus ceritanya dia sampai hilang dan terserap oleh tubuhnya tuh gimana? Jadi di dalam perutnya si kantong semar dia kan punya air yang isinya tuh enzim-enzim ya. Enzim seperti kayak di usus kita gitu. Iya. Nah, dia akan mencerna, menyedot semua nutrisinya dan disisakan tuh cuma ya kayak gigi, tulang belakang. Jadi kayak benar-benar disedot gitu. Terus gigi, tulang belakang Gak bisa itu taruh sama dia taruh di mana? Dibiarin di dalam situ. Dibiarin, kalau tambah banyak kan numpuk-numpuk tuh. Kira-kira dia bisa ngeluarin sendiri atau ada dibantu orang yang ngambil atau gimana kira-kira? Jadi kalau kantong semar habis makan, ibaratnya kalau makan tikus tuh kan makan besar ya, dinner. Iya, dinner. Perjamuan. Iya, biasanya kantong yang satu ini bisa anggap aja ini habis makan tikus. Dia akan kayak membusuk seperti ini, kayak kekenyangan ibaratnya. Oke. Tapi nutrisinya kan dia udah dapat kenyang nih. Dia udah kayak aku sudah puas sama hidup. Dia meluruh, dia mati, tapi dia menumbuhkan daun-daun baru yang lebih sehat dan lebih besar. Jadi dia udah kayak ya sudah cukup selesai ya. Apa, gitu. Udah makan dinner tadi itu. Udah kena tikus. Jadi dikasihkan ke generasi baru yang baru-baru. Oke, ini dari kantong semar. Kalau dari yang Venus flytrap ini, namanya kan flytrap kan? Iya. Dia bisa sebesar apa dan kalau udah besar dia seberapa dan makannya apa? Oke. Kalau Venus flytrap ini nggak bisa terlalu besar kayak kantong semar ya, yang sampai segini. Venus flytrap itu di dunia yang masuk world record aja diameter total tuh 30 cm. Jadi tanamannya tangannya itu 30. Jadi ini segini kali mungkin 3 gitu ya. Segini mungkin. Ya, besar nggak sih? Ini berarti ini kali 3 lah anggapannya segini gitu. Jadi nggak yang kayak gede gitu. Trapnya itu di 5 cm aja maksimal. Trapnya di 5 cm. Jadi korban itu cuma sampai 5 cm aja. Iya, kayak kecoa lah. Iya, kecoa. Iya ya. Kecoa. Laba-laba gitu bisa nggak sih? Laba-laba sangat bisa. Kan kecil laba-laba. Iya. Tapi kan untuk memakan demikian kan ada proteksi. Mereka kan para serangga tuh punya proteksi. Misalkan laba-laba atau misalkan kalajengking itu bisa nggak? Kalau kalajengking nggak tahu nggak bisa, ya. Kalau Venus kayaknya belum nggak muat. Ya. Misalkan kan dia punya racun tuh para hewan-hewan itu. Terus kalau misalkan dia kena ini gimana? Kena racun itu gimana? What happen? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Kan racunnya kan untuk kita manusia, untuk hewan. Oh, hewan nggak berfungsi berarti? Menurutku selama siapanya tadi Scorpionnya itu nggak menyuntikkan. Lagian menyuntikkan nggak ada peredaran darahnya. Iya, nggak ada peredaran darah. Oke, ya. Oke, terus untuk yang ini dia cara mendekomposisi ya, namanya kalau nggak salah itu ya, dekomposisi nggak sih? Mencernanya, iya, gimana itu? Kalau yang ini mencernanya ya kayak dia punya tentakel lengket, lalu serangganya dipeluk gitu. Dipeluk, ya udah terus disedot, nanti sisa tinggal serbuk-serbuk serangga. Serbuk-serbuk serangga, tanpa menyisakan kayak tadi itu ya? Ada sisa, cuma ya kena angin hilang. Kena angin hilang ya? Oh, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, aduh nggak bisa lihat ya kayak gini. Ada lalat yang menempel di sini dan dia sudah nggak ada sih, sudah dimakan sama, sudah meninggal, dimakan sama tadi apa namanya? Hydrosera capillaris. Hydrosera capillaris. Itu ada hidronya mungkin ya, makanya dia lengket-lengket gitu mungkin ya. Gimana? Tentakel lengketnya. Ini boleh aku pegang ya kayak gini? Boleh. Iya, ada slimy gitu ya. Ini nggak beracun kan? Aku udah pegang-pegang gini. Ya, besok coba dicoba. Nggak apa-apa. Oke, terus selain ini ada lagi nggak dia fun fact-nya? Kalau ini kan Venus flytrap, nama itunya apa nama latinnya kira-kira? Nama latinnya Dionea muscipula. Dionea muscipula. Oke. Terus untuk cara mereka berkembang biak ini gimana? Apakah tadi kan udah kayak kawin silang disilang-silangin gitu ya? Kalau ini sendiri kira-kira gimana caranya supaya dia bisa bertahan hidup berkembang biak? Perkembang biakannya macam-macam. Yang pertama mungkin bisa tunas. Tunas itu kayak pisang keluar anak gitu. Jadi tiba-tiba muncul anak aja di sebelahnya tunas. Oh, kayak itu nggak sih kayak tanaman cocor bebek itu ya? Bukan ya? Bebek itu stek daun. Stek daun, oke. Pisang. Oh, pisang dari sebelahnya dari gitu ya? akarnya muncul anak. Oh, itu bisa. Oke. Terus bisa disetek juga. Setek itu kayak kita potong salah satu daun, ya cocor bebek tadi. Stek daun atau stek batang, stek umbi juga bisa di biji. Jadi ini nanti kan keluar bunga. Bunga itu kan punya putik dan benang sari. Kawin kan keluar bunga. Kalau ini bunga sempurna, jadi dia bisa secara mandiri bikin biji. Kalau kantong semar ini bunga tidak sempurna, jadi
satu tanaman ini punya satu jenis kelamin. Ini misalnya jantan. Oke. Terus nanti punya satu lagi betina, dikawinkan. Cara tahu jantan atau betinanya gimana kalau dari kantong semar ini? Tunggu dia berbunga, nanti kelihatan beda bunganya. Oh, oke. Berarti masing-masing tanaman ini memiliki cara berkembang biaknya yang berbeda-beda ya? Bukan berbeda, lebih ke arah satu tanaman bisa macam-macam. Tergantung kita sukanya gimana. Oke, macam-macam gitu ya. Oke. Tuh. Terus misalkan untuk yang ini memungkinkan nggak sih disilangkan dengan tanaman yang lain gitu? Kalau Venus dan kantong semar kan ibaratnya beda genus Spesies. ya. Ya, beda genus dan spesies. Jadi dia tidak bisa ya. Nggak bisa gitu ya? Seperti manusia sama kucing sama gajah gitu tidak bisa. Barangkali bisa ya. Ya bisa. Oke. Terus kembali tadi ke perkembangbiakannya berarti disilangkan tadi itu ada yang perlu disilangkan, ada yang dia bisa biji dewe. Oke. Kalau ini tadi dia bisa mandiri berarti ya yang ini. Dia cenderung dari ini mayoritas aku lebih suka dia tumbuhnya dari biji. Jadi bunga nanti bunganya keluar biji ditanam. Oke. Oh iya, terus aku penasaran sama yang makan-makan ini. Ini kan kita rawat sendiri gitu ya. Dia bisa mandiri nggak sih buat cari makanan sendiri? Apakah harus diliatin jamnya gitu? Dia bisa attract serangga sendiri. Attract serangga sendiri. Saja, mereka tidak manja. Oh, nggak manja ya ini ya. Bisa cari sendiri, bisa order sendiri ya dia. Oh, enggak. Terus order GoFood, datang yang pesan Venus. Atas nama Venus serangga. Terus, nah tadi perlu kayak pupuk-pupuk gitu nggak agar dia kayak vitaminnya agar dia tetap sehat gitu. Ya pupuknya itu serangganya sendiri. Oh berarti nggak perlu kayak tanaman-tanaman lain gitu ya? Nggak boleh malah. Jadi, nggak boleh ya malah. Ya ini kan akarnya jadinya ceritanya karena zaman dulu tadi dia merubah diri. Merubah diri. Jadi akarnya itu lemah. Jadi akarnya nggak mau kena mineral. Mineral, oke. Jadi kalau sampai kena pun nanti dia overdosis meninggal. Oh, jadi emang udah dibiarin gitu aja ya, perawatannya nggak perlu kayak dibiarin aja. Atau kalau pas nemu serangga dimakanin. Gitu. Dimakanin, oke. Terus kamu sebagai owner atau teman-teman yang lain ya, pernah digigit nggak sih sama ini? Kalau digigit secara kayak dia intentionally gigit kita sih enggak. Biasanya enggak sengaja kesenggol atau memang aku lagi bikin konten ya gigitin tangan ya pernah. Tapi aku boleh coba nggak sih kalau gigitan gini? Coba boleh. Tapi nggak apa ya, maksudnya nggak ada hal-hal yang bisa mencederai. Untuk kitanya itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi maksudnya, untuk ini ya kasihan loh. Untuk dianya kasihan karena dia ini kan gerak itu butuh energi yang banyak ya dari matahari, dari air. Jadi dia kan membuat energi. Sehingga menurutku kalau lebih bagus kita mau bikin dia nutup itu jangan, kalau kita masukin jari kan kita pasti angkat ya. Jadi kayak kasihan PHP dia udah mending diisi gini. Langsung sama serangga. Nah, karena Bu Evelyn juga udah bawa serangga berupa apa ini, Bu? Nyamuk udah mati, nyamuknya satu. Oke, coba sekarang kita apa ini namanya? Demo ya. Coba silakan Ibu. Nah, oke, coba. Jadi kelihatan nggak ya ini kecil ini? Nggak apa-apa, coba dulu aja. Ini semutnya. Ada semut, ada nyamuk. Sorry. Nyamuknya. Ada nyamuk, kita taruh di sini. Coba. Nah, ini kita coba. Yang paling kurus mana ya? Yang kita lihat biasanya dari yang kelihatan siap makan. Oh, kita siap makan. Mangapnya tuh mantep gitu. Nah, mangapnya tuh mantap. Berarti ciri-ciri dia siap dimakan adalah dia membuka mulut dengan lebar. Iya. Oke, mungkin bisa dimasukkan yang mana? Iya, ini sih. Dan ini bisa aja dia masih kenyang. Jadi kalau dia nggak mau nutup tuh berarti masih kenyang. Wih, mau nutup. Mau nutup loh. Mau nutup, bisa dilihat teman-teman, nutup dia. Untuk proses pencernaannya dia sampai ini masuk ke dalam sini apa gimana? Oh enggak, ya di situ aja. Oh, di situ. Sampai berapa lama kira-kira dia? Kalau kurus gitu ya 1 hari selesai lah. 1 hari? Ini sehari perlu makan berapa kali dia? Aku sih biasa seminggu sekali aja normal lah. Oke, berarti seminggu sekali ya. Oh, ternyata cukup itu ya, mudah perawatannya ya. Mudah. Aku kira harus kayak manusia loh 3 kali sehari, makan pagi, terus siang, malam gitu, berarti cuma seminggu sekali aja ya? Sekali cukup sih. Kalau memang kita manja ya, maksudnya manjain dia. Bahkan sebulan ya biar suka-suka dia lah nangkepnya. Nangkepnya. Ini nyamuknya udah. Yang dimakan pas itu nyamuknya sudah mati juga ya? Apa hidup kira-kira? Itu malah lebih bagus sebenarnya karena dia tuh punya
ketika dia menerima rangsang dari serangga, serangganya kan melawan, aduh kenapa ini gitu. Mereka semakin semangat semakin kuat nutupnya ya. Ini kan nutupnya nanggung karena meninggal, jadi kayak santai lah. Oh iya, dia nggak perlu. Ini tangan boleh nggak sih? Aku mau nyoba gitu, bisa nggak? Tahan agak lama jadi biar dia. Keri pak. Maju lagi. Nah, terus. Nah, terus. Kasihan tapi dip. Oke. Oh iya. Jadi ini nggak tajam, kelihatannya kan samar iya, ya. kelihatannya tajam. Aku tadi sempat ngomong sama Evelyn, ini kalau tangan dimasukin sini kira-kira bisa putus nggak ya? Nggak sih, ternyata nggak bisa. Ini sifatnya itu kayak bulu mata, cuma melindungi supaya kayak pagar gitu loh. Serangga kan dia nggak bisa kabur. Iya. Bukan untuk gigit. Gitu. Jadi hanya sebatas untuk melindungi, kayak pagar-pagarnya gitu ya. Oke, itu adalah cara makannya si Venus. Iya. Terus ini tuh berarti bawahnya tetap akar ya berarti dia? Bawahnya tetap punya akar, punya umbi. Nggak sampai, berarti namanya nyamuk itu nggak sampai ke dalam-dalamnya sini ya, cuman sampai nutrisinya aja yang nutrisinya. Oke. Kalau kantong semar yang itu dia? Kalau kantong semar ini lebih pasif, jadi mungkin karena aku tidak membawa serangga, iya. Dia tuh ya cuma kayak kantong yang mau mangap gini, ada mangapnya. Oh ini mangap ya? Berarti mesti tutup ya kayak ini? Ini udah buka ini lubangnya di dalam sini. Oh di situ lubangnya, oke. Di bawah, ternyata cukup kecil ya? Masih kecil soalnya. Masih kecil, oke. Terus? Nanti dia begitu nanti ada serangga masuk langsung tenggelam. Jadi cuma diam aja, nerima aja gitu. Tapi di bawah sini sudah ada yang namanya enzim untuk mencerna daripada serangga itu ya. Oke. Terus dia punya sebuah sistem yang unik, yaitu topinya. Jadi mungkin kenapa sih kok mereka itu ada topinya? Iya. Nomor satu karena dia kan produksi air sendiri di perut. Jadi ketika hujan supaya air hujan itu tidak mengganggu enzim tadi. Kan ibaratnya kental nanti jadi cair. Cair aja nggak berguna dengan maksimal ya. Dia membentuk topi. Selain itu dia juga membuat topi itu untuk, jadi ceritanya semut kalau hujan itu kan berteduh. Oke. Dia mencarilah mencari tempat berteduh. Oke. Terus dia menyediakan topi ini, semutnya berteduh di situ. Nah, ternyata begitu hujan, topinya kena ke masuk. Oke. Jadi semutnya jadinya dimakan. Oke. Terus ini pengaruh nggak sih kalau misalkan ada yang satu mati terus mengganggu kesehatan yang lainnya? Apa mereka hidup sendiri-sendiri? Maksudnya satu individu atau satu kantong? Satu kantongnya ini. Kalau yang kita lihat misal contoh ini ya, ini kan kantong bawah sama dengan kantong tua. Kantong yang sudah tua itu nggak masalah, normal kayak daun kering yang jatuh, cuma dia kan memang pelan ya tumbuhnya. Nggak masalah. Yang bermasalah itu misal keluar jamur, ada alga, yang kayak penyakit-penyakit gitu loh. Itu baru bermasalah. Itu yang bermasalah seluruh ininya ya, apa cuma satu aja? Seluruhnya. Kalau kena kutu, kena jamur, kena alga itu langsung harus ditreatment, ibaratnya masuk ke rumah sakit aja. Oh, ditreatment. Oke. Untuk yang itu gimana tuh? Dia memprosesnya berarti langsung disedot gitu aja ya? Di tangannya situ. Tapi ini sifatnya beda sama yang kayak lainnya ya. Kalau yang lainnya itu kan dia ditangkap terus diambil sari-sarinya. Kalau ini kan dia di luar aja berarti untuk pencernaannya. Apa gimana ini? Sama. Cuma bedanya ini lengket aja. Ini kan contoh yang lagi mencerna itu disedot di dalamnya situ. Itu diambil gitu ya sama dia ya? Oke, mantap. Berarti ada 3 ini. Terus kira-kira shipping paling jauh kemana? Dan ngefek gak sih kalau di shipping itu dia misalkan sehari apa 3 hari gitu dia di dalam ruangan gitu bisa stres apa gimana kira-kira? Kalau shipping paling jauh, paling sampai kayak Papua gitu ya, Papua. Atau dulu ada satu customer yang dia tuh mau pergi ke Belanda apa Jerman, dia beli terus dibawa ke sana. Gitu. Berarti masih bisa bertahan hidup ya dia ya? Selama packingnya khusus. Jadi kalau kita ini kan develop packingnya itu kalau bisa jangan lepas media, jangan lepas pot, sehingga tanaman itu tidak pusing di sana. Jadi kita packing khusus kayak packing astronot gitu, yang benar-benar dilempar-lempar pun nggak masalah, dan posisi ya tetap seperti ini kalau sudah dibuka. Perlu dibawain makanan nggak sih kok di packing gitu? Biasanya kan terus dia bertahan hidupnya gimana selama 3 hari dia di sana? Yang penting ininya lembab, airnya lembab aja. Oh, mungkin sebelum di shipping dikasih makan dulu kan seminggu ya kan? Dikasih makan dulu, nggak perlu gitu ya? Nggak perlu sih, nanti malah biar dia
fokus sama perjalanannya saja, jangan mencar nanti bingung. Oke. Bu Evelyn, ini karena sudah mendekati ujung acara, ada nggak sih pesan-pesan daripada Bu Evelyn untuk teman-teman entrepreneur agar supaya tetap berjalan ini? Oke. Pesan-pesannya apa kira-kira? Jadi kalau pesan saya untuk Gimana? teman-teman semua yang terinspirasi dari tanaman pemakan serangga ya. Tanaman pemakan serangga aja dia hidup di tempat yang tidak ada unsur hara, Betul. tidak ada makanan, tapi dia berevolusi sehingga mereka bisa menjadi tanaman yang kita kenal sekarang. Kita pun sebagai manusia ini in terms of business juga harus terus berevolusi dan inovasi supaya kita masa sih kalah sama tanaman kayak supaya tetap bertahan hidup juga ya. Kan evolusi. Dalam bisnis juga perlu adaptasi, evolusi. Nah, masuk akal. Dari tanaman ini kita belajar bahwa untuk mau bertahan hidup kita harus adaptasi dan berevolusi biar enggak meninggal pada zaman dinosaurus. Biar enggak kalah kalau di ya kan, masuk akal. Jadi itu kita sudah sampai di ujung acara, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like karena kedepannya kita akan mendatangkan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.